Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 5091-5093 Bab 5091 Wuzishan. Landen Sen merasa sangat segar dengan tingkat kultivasinya yang meningkat pesat, dan tubuh fisik serta jiwanya sepertinya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Kekuatan cahaya Buddha dalam simbal emas ditelan oleh Landen Sen, dan kekuatan pemenjaraan dengan cepat melemah. Melihat harapan untuk melarikan diri, Landen Sen segera menggulung api ilahi yang kacau dan menabrak dinding bagian dalam simbal emas dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Bum bum bum. Tanpa perlindungan cahaya Buddha, simbal emas dibombardir dalam sekejap dan menjadi tidak stabil. Setelah beberapa gelombang dampak, Jin Nao akhirnya dikalahkan oleh Chaos Divine Flame yang melonjak. Ledakan. Ledakan dahsyat itu mengguncang langit dan bumi. Simbal emas tiba-tiba meledak, Landen Sen berhasil lolos dari jebakan, dan berubah menjadi bayangan hitam yang menutupi langit dan matahari, dan menelan Buddha Maitreya di langit. Dalam sekejap, penampakan Maitreya Dharma diselimuti dan ditelan oleh bayangan hitam besar yang diubah oleh Landen Sen. Pada saat dia mencoba melahap Dharma, Landen Sen merasakan kekuatan aspirasi Buddha yang sangat besar, yang bersaing dengan kekuatan melahap saraf darah, dan diam-diam kagum. Kalian pasti tahu kalau Blood Nerve, sebagai kekuatan magis terkuat yang diturunkan dari penguasa alam iblis, mampu menelan hampir semua bentuk energi. Kekuatan harapan Buddha ini sebenarnya mampu menahan kekuatan melahap saraf darah, yang menunjukkan betapa kuatnya kemauan spiritual pemilik kekuatan harapan tersebut. Landen Sen melepaskan kekuatan sucinya dengan seluruh kekuatannya, mendorong saraf darahnya hingga batasnya. Bayangan hitam yang dia ubah berubah menjadi lubang hitam pusaran air, merobek tubuh Maitreya dengan gila-gilaan. Setelah kedua kekuatan menemui jalan buntu selama setengah menit, saraf darah Landen Sen akhirnya berada di atas angin. Dharma Maitreya berangsur-angsur hancur dan berubah menjadi gumpalan cahaya Buddha, yang diserap oleh lubang hitam. Landen Sen menelan semua kekuatan harapan yang terkandung dalam Buddha Maitreya dalam satu tarikan napas dan berubah kembali menjadi tubuh aslinya. Dia duduk tegak di udara dengan mata tertutup rapat, dan cahaya Buddha emas terus muncul dari tubuh fisiknya, seperti gelombang laut, satu demi satu. Saat cahaya Buddha emas terus melonjak, gumpalan udara hitam setebal tinta muncul dari kepala Landen Sen. Ini adalah energi jahat yang telah terkumpul di tubuhnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melahap dua patung Buddha besar satu demi satu, roh jahat yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya dipaksa keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Landen Sen merasa seolah-olah dia telah dimurnikan, dan seluruh tubuhnya seperti pencerahan. Bang! Ketika dia membuka matanya lagi, kekuatan suci di tubuhnya menyembur keluar seperti naga biru yang muncul dari laut. Tingkat budidaya menerobos ke puncak alam laut ilahi dalam satu gerakan. Hahaha. Landen Sen tertawa keras, dan merasa tubuh dan pikirannya sangat tenang dan nyaman, tekanan mental dan bahkan pikiran yang mengganggu di dadanya semuanya hilang, dan dia merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk bahagia. Lautan penderitaan tidak terbatas, tetapi ketika Anda berbalik, Anda akan menemukan pantainya. Tathagata yang berdiri di puncak langit dengan diam-diam melafalkan suara Sansekerta, yang mengguncang langit dan bumi. Landen Sen menatap gambar Tathagata di langit dan berkata dengan tenang, ini adalah lautan penderitaan. Saya akan menyeberanginya sendiri. Mengapa saya harus melihat ke belakang? Sang Tathagata mengatupkan kedua tangannya, Dharma melepaskan cahaya Buddha yang memenuhi langit, dan tubuhnya mengembang tanpa batas. Dalam sekejap mata, Dharma Tathagata benar-benar menguasai seluruh dunia, memancarkan tekanan yang sangat besar, abadi dan abadi, menekan dunia. Mendesis. Landen Sen merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan penindasan yang intens membuatnya terengah-engah. Pada saat ini, Tathagata tampaknya telah menjadi sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Kaisar Dongjun saat itu. Seolah-olah dunia ini, kecuali dia, semuanya adalah semut. Saat berikutnya, Buddha saya penyayang dan semua kejahatan akan dibasmi. Tathagata mengucapkan suara Sansekerta, mengulurkan telapak tangannya yang menutupi langit dan matahari, dan menekan langsung ke arah Landen Sen. Telapak tangan itu berubah menjadi gunung raksasa berjari 5 yang megah, yang sepertinya terjerat dengan hukum tertinggi dan menekan semua makhluk hidup. Melihat gunung Wuzi turun dari langit, Landen Sen mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan semua kekuatan sucinya, memadatkan matahari hitam di atas kepalanya yang tidak kalah besarnya dengan gunung Wuzi. Api kekacauan ilahi yang kental melonjak di permukaan matahari, menghantam gunung 5 jari dengan kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Dalam sekejap, langit berguncang dan bumi berguncang, dan alam semesta terbelah. Setelah matahari hitam menghantam gunung Wuzi, ia melepaskan kekuatannya dengan gila-gilaan. Luar biasa, matahari hitam yang dilepaskan oleh Landen Sen dengan seluruh kekuatannya tidak mengalahkan gunung Wuzi, namun tertunda sesaat, dan kemudian dikalahkan oleh gunung 5 jari. Setelah matahari hitam padam, gunung 5 jari yang berubah menjadi telapak tangan kanan Tathagata kembali menuju Landen Sen.
Pedang iblis, pecahkan untukku. Landen Sen meluncurkan pedang iblis dengan kecepatan kilat dan menebas gunung lima jari dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Terdengar suara keras yang menggema di langit dan bumi. Pedang iblis meledak dengan cahaya ilahi keemasan yang tak ada habisnya dan menghantam gunung lima jari seperti lautan. Namun, bahkan jika Landen Sen mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan pedang iblis, serangan yang dilepaskan tidak dapat menghancurkan Wu Zishan. Melihat gunung Wuzi terus turun, mata Landen Sen melebar karena marah, berubah menjadi bayangan hitam besar yang menutupi langit dan matahari, bergegas menuju gunung Wuzi dengan kekuatan yang luar biasa, mencoba menelan semua cahaya Buddha di permukaannya. Bersaing dengan kekuatannya. Namun, kali ini rencananya gagal. Gunung lima jari yang diubah menjadi telapak tangan kanan Tathagata sebenarnya mengandung kekuatan sumpah Buddha yang sangat besar, dan dapat dengan paksa membubarkan dan mengalahkan bayangan hitam raksasa yang diubah oleh Landen Sen. Jika Landen Sen tidak mengorbankan lentera teratai di saat-saat terakhir, dia akan hampir hancur. Dengan satu pukulan, tubuh fisik Landen Sen runtuh dan jiwanya rusak parah. Penghalang cahaya ilahi yang ditopang oleh lentera teratai juga dihancurkan oleh Wu Zishan. Wu Zishan jatuh lagi, mengabaikan semua hukum, dan bahkan buku kehidupan dan kematian tidak dapat digunakan, dan sepertinya menekan Landen Sen sepenuhnya. Ups. Merasa jiwanya telah dikunci oleh Wu Zishan dan tidak dapat melarikan diri, pupil Landen Sen terus membesar, mencium ancaman kematian. Tanpa diduga, saya akan menemui jalan buntu oleh Tathagata ini. Bagaimana saya bisa jatuh ke tangan seorang guru Dharma belaka? Mata Landen Sen hampir pecah. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, dia dengan tegas mengorbankan 3 jilid kitab surgawi. Buka kapak dewa, bantu aku secepatnya. Landen Sen dengan panik menggunakan kekuatan sucinya untuk mengaktifkan pedang iblis, menebas segel ruang waktu di permukaan 3 jilid buku surgawi, dan mengeluarkan Kaitian Divine Axe yang mempesona dari pusaran ruang waktu yang meletus. Kekuatan Kaitian Divine Axe terlalu ganas dan tidak dapat dikendalikan olehnya pada tahap ini. Landen Sen dengan tegas menyalakan kekuatan jiwanya, dan tubuhnya dengan cepat mengembang, berubah menjadi dewa iblis dengan tanduk domba jantan dan sayap tulang di punggungnya. Meskipun dia tidak dapat membentuk tubuh asli Pangu dengan 12 ibu kota dewa di alam manusia, tetapi dengan kekuatan 10 iblis leluhur yang berkumpul menjadi satu, dia seharusnya hampir tidak bisa mengendalikan kapak pembuka dewa ini. Landen Sen, yang berubah menjadi dewa iblis, menuangkan semua kekuatan sucinya ke dalam kapak dewa. Kaitian Divine Axe yang gelisah sepertinya terpengaruh, dan dia dengan enggan bersedia digunakan oleh Landen Sen. Landen Sen berubah menjadi iblis dan segera mengayunkan kapaknya, menebas gunung lima jari yang jatuh dari langit. Ledakan. Cahaya ilahi emas yang tak berujung menelan segalanya, dan bilah kapak ilahi Kaitian menghantam gunung Wuzi secara langsung, meletus dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Ruang di lantai 8 istana reinkarnasi hancur seperti ubin. Setelah satu pukulan. Retakan. Retakan yang dalam muncul di gunung Wuzi yang terkena kapak dewa Kaitian. Retakan itu terus membesar, dan akhirnya runtuh dengan ledakan yang keras. Bab 5092, The Ninth Floor of the Palace of Reincarnation. Setelah gunung Wuzi runtuh, Landen Sen, yang berubah menjadi dewa iblis, bergegas ke puncak langit, memegang kapak, dan menyerang patung Tathagata besar di atas langit. Amitabha. Melihat kapak dewa datang dengan kekuatan dewa, Tathagata Darmaksiang dalam hati melafalkan suara Sansekerta. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya diselimuti cahaya Buddha yang menyilaukan. Cahaya Buddha yang tak ada habisnya berubah menjadi matahari keemasan, cahaya Buddha menyebar ke seluruh dunia, dan bayangan Buddha yang tak terhitung jumlahnya muncul dan perlahan jatuh dalam sikap menyelamatkan semua makhluk. Momentum itu justru membuat umat merasa terpuja, suci dan agung. Kaitian Divine Axe menghantam langsung ke arah cahaya Buddha yang misterius dan tak tertandingi. Ledakan. Kekuatan yang sangat besar dan sangat kuat menyapu segala arah, menjungkirbalikkan dunia dan menjungkirbalikkan matahari dan bulan. Cahaya tak berujung menelan dan menenggelamkan segalanya, dan ruang di lantai 8 istana samsara langsung meledak menjadi ketiadaan, bahkan tubuh harta peri pun bergetar hebat. Kekuatan magis yang dilepaskan Landen Sen dan Tathagata satu sama lain hampir mencapai batas yang dapat ditahan oleh istana surgawi samsara tingkat ke-8. Awalnya, istana surgawi reinkarnasi membawa kekuatan melahap di dalam perut ular permulaan, tetapi sekarang istana itu juga membawa dampak yang begitu dahsyat secara internal, dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Saat ruang di dalam lantai 8 dihancurkan berulang kali, kekuatan ruang dan waktu serta kekuatan reinkarnasi di dalamnya dengan cepat lenyap, disedot oleh ular permulaan. Ups. Merasakan melemahnya kekuatan ruang dan waktu di lantai 8 istana reinkarnasi, Landen Sen tiba-tiba berubah warna. Jika ini terus berlanjut, tingkat ke-8 akan runtuh sebelum dia bisa mengalahkan Tathagata ini. Tepat ketika Landen Sen sedang cemas. Penampakan Tathagata Dharma sebenarnya mengambil langkah pertama. Telapak tangan kanan Tathagata terlihat menahan langit, membombardir penghalang ruang angkasa di lantai 8 kubah. Bum bum bum.
Diiringi suara nyaring yang menggema di langit dan bumi, terciptalah celah emas di kubah lantai 8 Istana Samsara oleh telapak tangan Dharma Tathagata. Gambar Tathagata berubah menjadi bola cahaya Buddha, bergegas ke celah, dan menuju ke lantai 9 Istana Samsara. Landen Sen mengikuti dari belakang. Sayangnya ini sudah terlambat satu langkah. Saat dia mencapai puncak langit, celah itu tiba-tiba menghilang. Brengsek. Landen Sen mengutuk secara diam-diam. Langit mulai runtuh, dan kegelapan menyelimuti dunia. Ruang di lantai 8 Istana Reinkarnasi mulai runtuh. Landen Sen hampir bisa merasakan kekuatan melahap ular permulaan mengalir masuk. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi, mengayunkan kapak dewa, dan menyerang penghalang luar angkasa di puncak langit. Dong dong dong. Ledakan besar yang menghancurkan dunia menyebar ke segala penjuru. Landen Sen melepaskan kekuatan sucinya dengan putus asa, menuangkannya ke kapak ilahi Keitian, dan menebas penghalang ruang angkasa dengan liar. Di bawah serangannya yang hampir gila, ditambah dengan melemahnya kekuatan ruang dan waktu di tingkat ke-8, penghalang ruang akhirnya menjadi longgar, dan akhirnya celah dibuka oleh kapak dewa. Saat Landen Sen terus menyerang, retakan terus meluas. Dia akhirnya berhasil menyusul ruang di lantai 8 ketika itu benar-benar runtuh, berubah menjadi bayangan darah dan bergegas ke celah, dan berhasil mencapai lantai 9 Istana Reinkarnasi. Saat melintasi lantai 9, Landen Sen merasakan seberkas besar cahaya Buddha emas mengalir turun. Sebenarnya telapak tangan penampakan Dharma Tathagata yang sekali lagi berubah menjadi gunung 5 jari dan ditekan. Hancurkan untukku. Landen Sen meraung dengan marah, dan bilah kapak ilahi Keitian meledak dengan cahaya ilahi keemasan yang tak terbatas, menebas langsung ke arah gunung Wuzi. Bum bum bum. Dalam ledakan yang mencapai langit dan bumi, Wuzi Shen dicabik-cabik oleh kapak dewa Keitian. Landen Sen memaksa Tathagata mundur, dan kemudian dia memiliki kesempatan untuk melihat-lihat dan melihat sekilas pemandangan di lantai 9 Istana Samsara. Lantai 9 Istana Surgawi Samsara sebenarnya adalah langit berbintang yang luas, seolah terperangkap di bagian terdalam alam semesta galaksi. Energi kekacauan sedang bergulir, mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Tubuh Tathagata yang berlebihan hampir menghalangi pandangan Landen Sen. Matahari keemasan besar muncul di belakangnya, mekar dengan 9 warna cahaya Buddha, memadatkan kekuatan kemauan yang tertinggi, memberi orang tampilan yang agung dan agung yang tidak dapat dihindari. Paksaan. Tathagata, saya telah mencapai tingkat terakhir Istana Samsara. Saya harus menjadi penguasa Istana Samsara. Mengapa Anda mencoba menghentikan saya? Landen Sen menatap Dharma Tathagata dan berbicara dengan acuh tak acuh. Amitabha, ini ujianmu, dan ini juga takdirku. Tathagata Dharma sepertinya tidak melepaskan Landen Sen, dan sekali lagi membuka segel telapak tangan raksasa emas, menuju Landen Sen untuk menekannya. Kalau begitu, ayo bertarung. Landen Sen mencurahkan seluruh kekuatan sucinya ke dalam kapak ilahi, dan menyerang langsung ke arah penampakan Tathagata Dharma. Kemanapun ia melewatinya, galaksi berguling dan melonjak, dan cahaya ilahi meledak dan tersebar ke segala arah. Untungnya kekuatan ruang dan waktu di lantai 9 Istana Samsara sangat stabil dan tidak akan terlalu terguncang oleh pertarungan keduanya, namun pergerakannya masih sangat menakutkan. Bum bum bum. Suara ledakan yang memekakkan telinga itu seperti langit dan bumi yang hancur. Kedua belah pihak bertarung dalam waktu yang lama, namun masih belum ada pemenang. Tubuh Dewa Iblis yang diubah oleh Landen Sen sudah memiliki bekas luka, tetapi Dharma Tathagata mampu mengandalkan kekuatan cahaya Buddha yang kuat untuk memperbaiki tubuhnya, dan itu masih sekuat sebelumnya. Jika dia terus bertarung seperti ini, kekuatan suci Landen Sen akan segera habis. Faktanya, tubuh iblisnya, yang memadatkan kekuatan 10 iblis leluhur, tidak sekuat tubuh asli Pangu, yang dipadatkan oleh 12 penyihir leluhur melalui 12 ibu kota para dewa. Ia juga tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari Keitian God Axe. Meskipun lantai 9 Istana Surgawi Samsara dipenuhi dengan energi kekacauan yang mengandung kekuatan tak terbatas, sayangnya karena kekuatan dalam energi kekacauan terlalu kompleks dan kacau, Landen Sen tidak dapat menjamin apakah kekuatan ini akan menjadi bumerang baginya. Meskipun saraf darah yang ia kembangkan dapat menelan segala bentuk energi, beberapa energi yang sangat gelisah masih akan menimbulkan reaksi balik pada dirinya sendiri, seperti energi kekacauan, kekuatan harapan cahaya Buddha dari Dharma Tathagata, dan bahkan ular permulaan. Karena kekuatan ini jauh di luar kendali Landen Sen, bahkan jika dia dapat menelannya secara paksa, tubuhnya harus mampu menahan serangan balik dari kekuatan ini. Saat ini, Landen Sen tidak punya pilihan lain. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan kalah dari Tathagata. Bertarung. Landen Sen mengertakkan giginya, menuangkan semua kekuatan suci yang tersisa ke dalam kapak Dewa Keitian, dan melemparkan bilah kapak untuk mengambil kepala Buddha Tathagata. Kapak ilahi Keitian membawa kekuatan ilahi yang menantang surga dan menyerang Tathagata. Tathagata sepertinya merasakan kekuatan dahsyat dari Keitian Divine Axe, dan mengubah serangannya menjadi pertahanan, mengatupkan kedua telapak tangannya, dan membentuk penghalang cahaya Buddha di depannya. Ledakan.
Kapak ilahi Keitian menghantam penghalang cahaya Buddha dengan kecepatan kilat. Cahaya ilahi keemasan yang dilepaskannya hendak menelan segala sesuatu di langit berbintang. Suara ledakan yang mengerikan membuat telinga orang berdenging dan memekakkan telinga. Landen Sen memanfaatkan celah ini dan berubah menjadi bayangan hitam raksasa, dengan panik melahap dan menyerap energi kekacauan di langit berbintang. Seperti yang diharapkan, energi dalam energi kacau ini terlalu keras dan gelisah. Landen Sen hanya menyerapnya sesaat, dan jiwanya sepertinya terkoyak oleh kekuatan gelisah yang tak terhitung jumlahnya. Ah! Landen Sen menahan rasa sakit yang luar biasa, membakar kekuatan jiwanya, dengan gila-gilaan mengumpulkan kekuatan energi kekacauan, menggulung lubang hitam yang berputar, dan bergegas menuju Tathagata. Bab 5093 Divine Transformation Realm and the True Ancestor Without Beginning. Ledakan. Diiringi suara nyaring yang mencapai langit dan bumi. Kapak ilahi Keitian menghantam penghalang cahaya Buddha di depan Tathagata. Setelah penghalang cahaya Buddha ditopang sejenak, retakan besar muncul dan berada dalam bahaya. Segera setelah itu, Landen Sen menabrak penghalang dengan lubang hitam besar. Penghalang cahaya Buddha akhirnya tidak mampu menahan tekanan berat dan runtuh. Kekuatan kehancuran yang tak terlukiskan menyapu dan menyebar, dan ruang di lantai 9 istana surgawi samsara mulai ditelan oleh kegelapan, sehingga mustahil untuk melihat bahkan jari seseorang pun. Gambar Tathagata dihantam secara langsung, dilubangi oleh cahaya hitam yang tak ada habisnya, dan hampir diambang kehancuran. Landen Sen telah mengerahkan kekuatannya hingga batasnya, tetapi masih gagal menghancurkan Tathagata ini. Kekuatan kehendak Tathagata berada di luar imajinasi, dan tubuh sedang diperbaiki dengan kecepatan yang sangat cepat. Jangan pernah memikirkannya. Landen Sen berteriak keras. Sebelum penampakan Dharma diperbaiki sepenuhnya, ia segera menjelma menjadi bayangan hitam yang menutupi langit dan matahari, menempel erat pada permukaan tubuh penampakan Tathagata Dharma, menggunakan kekuatan penuhnya untuk melahap darah dan saraf. Bayangan hitam dengan panik merobek Dharma Tathagata yang besar, mencoba menyedot cahaya Buddha dan kekuatan harapan dari tubuh Dharma. Namun, Landen Sen masih meremehkan kekuatan kehendak gambar Dharma ini. Meskipun dia mengaktifkan saraf darahnya hingga batasnya, dia masih tidak mampu menyerap kekuatan keinginan Tathagata dan malah terluka oleh kekuatan keinginannya. Ditambah dengan serangan balik yang disebabkan oleh penyerapan paksa energi kekacauan, jiwa Landen Sen rusak parah dan tidak dapat bertahan lama. Kekuatan tempur Tathagata ini hampir mencapai tingkat tahap pertengahan hingga akhir dari alam transformasi ilahi. Dan Landen Sen baru saja dipromosikan ke puncak alam laut ilahi, dan kesenjangan budidaya antara kedua belah pihak terlalu besar. Ini satu, dan yang lainnya adalah saraf darah Landen Sen belum menembus ke tingkat ke-6, dan metode menelan tidak bekerja pada Dharma Tathagata. Saat ini, hanya ada satu cara untuk mengalahkan Tathagata ini. Itu berarti menyerang saraf darah tingkat ke-6 dengan paksa. Jika tingkat saraf darah Dharma jantung utama dapat ditingkatkan, kemampuan melahap Landen Sen akan sangat diperkuat. Pada saat itu, dia mungkin mampu bersaing dengan Dharma Tathagata, merebut tekadnya, dan mengalahkannya. Dalam keadaan normal, Landen Sen akan membutuhkan waktu meditasi yang lama dan berkah energi yang sangat besar jika dia ingin meningkatkan level teknik jantung saraf darah ke tingkat ke-6. Sekarang pada saat kritis, Landen Sen tidak punya waktu untuk bermeditasi, tetapi dia dapat menyerap aliran energi kacau yang tak ada habisnya di lantai 9 istana samsara. Energi kacau ini mengandung energi yang sangat besar, yang cukup untuk memenuhi persyaratan untuk menembus tingkat mental. Namun, energi dalam energi kekacauan terlalu kuat dan kompleks. Jika Landen Sen secara paksa menelan energi kekacauan dalam jumlah besar, jika dia tidak dapat mengendalikannya, jiwanya akan runtuh dan tubuhnya akan meledak hingga mati. Saat ini, Landen Sen tidak lagi punya pilihan. Bertarung. Melihat Tathagata hendak melepaskan diri dari bayangan hitam, Landen Sen mengertakkan gigi dan mulai melahap energi kekacauan di lantai 9 istana samsara dengan gila-gilaan. Sejumlah besar energi kacau diserap oleh bayangan hitam yang diubah oleh Landen Sen seperti kekuatan yang luar biasa. Fluktuasi energi besar yang sangat kacau sepertinya merobek tubuh Landen Sen. Ah! Rasa sakit yang merobek datang dari jiwanya, hampir menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Landen Sen mengertakkan gigi dan bertahan, menggunakan energi kekacauan yang ditelan untuk mulai menyerang saraf darah tingkat ke-6. Tathagata Matahari Agung akan menyelamatkan dunia dari kemalangan. Tampaknya sang Tathagata tidak mau duduk diam dan menunggu kematian, dan melepaskan seluruh kekuatan cahaya Buddha dan sumpah yang telah dipadatkannya, mengubahnya menjadi matahari besar yang terik keemasan. Saat berikutnya. Ledakan. Sinar matahari yang terik menyeruak. Terdengar suara keras seperti langit dan bumi runtuh, dan cahaya Buddha memancar ke seluruh langit. Cahaya Buddha menerangi seluruh lantai 9 istana samsara. Momentumnya begitu kuat hingga tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Dengeng-dengungan. Cahaya Buddha menembus bayangan gelap yang diubah oleh Landen Sen dan langsung mengenai jiwanya. Tepat ketika jiwa Landen Sen hendak terkoyak oleh cahaya Buddha, darah tak berujung tiba-tiba muncul dari jiwanya.
Cahaya darah misterius langsung menekan cahaya Buddha dan menelan semua energi kekacauan. Mengandalkan energi besar yang diubah oleh energi kekacauan, jiwa Landen Sen mengeluarkan raungan yang keras. Dia benar-benar berhasil menembus kemacetan di level teknik jantung utama, dan saraf darahnya berhasil memasuki level ke-6. Ah! Landen Sen menengadah ke langit dan meraung, dan jiwanya berubah menjadi bayangan hitam yang menutupi langit dan matahari, membubung langsung ke langit, menelan semua dharma Tathagata di langit dalam sekejap. Setelah saraf darah menembus ke tingkat ke-6, kekuatan melahap Landen Sen benar-benar meningkat pesat. Tathagata mencoba menggunakan cahaya Buddha untuk melawan, tapi dia bukan lagi lawan Landen Sen. Bayangan hitam besar yang diubah oleh Landen Sen terlihat melonjak dengan ganas, mengembun menjadi lubang hitam, merobek tubuh Tathagata dengan gila-gilaan. Meskipun Tathagata masih sulit bertahan, tubuhnya secara bertahap dimakan oleh bayangan hitam dan berubah menjadi gumpalan cahaya Buddha, yang ditelan dan diserap oleh bayangan hitam tersebut. Dalam prosesnya, aura Landen Sen, yang menelan kekuatan keinginan Tathagata, melonjak, dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Tathagata Dharma tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan Landen Sen secara bertahap menelan semua keinginannya. Akhirnya, Dharma sang Tathagata lenyap sama sekali. Landen Sen berubah kembali ke bentuk aslinya, dan tubuh spiritualnya terus bersinar dengan cahaya ilahi keemasan. Kultivasinya telah mencapai batas puncak alam laut ilahi, dan ada kekuatan tak berujung di tubuhnya yang tidak dapat dilampiaskan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Landen Sen hanya duduk dalam kehampaan dan mulai mencoba menyerang alam transformasi ilahi. Istana Samsara tidak akan runtuh begitu cepat untuk sementara waktu. Selain itu, laju aliran waktu di tingkat ke-9 adalah 100 juta banding 1 dibandingkan dengan dunia luar. 1 detik di dunia luar setara dengan beberapa tahun di Istana Samsara. Samsara. Perbedaan waktu yang besar memberi Landen Sen banyak waktu. Itu sebabnya dia berani menyerang alam dewa di sini. Awalnya, Landen Sen hanya memasuki alam transformasi ilahi dengan secercah harapan. Tapi dia tidak menyangka itu hanya beberapa hari kemudian. Ledakan. Lantai 9 Istana Surgawi Reinkarnasi meletus dengan cahaya ilahi keemasan yang memenuhi langit. Landen Sen menerobos kemacetan budidaya seolah-olah itu adalah hal yang biasa, dan menerobos dari puncak alam laut ilahi ke transformasi ilahi alam dalam satu gerakan. Landen Sen terkejut dan senang. Dia bermandikan cahaya ilahi keemasan dan dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya setelah dipromosikan ke alam transformasi ilahi. Dia merasakan bahwa setiap inci kulit dan setiap tulang dipadatkan dengan pola ilahi. Seluruh tubuhnya dipadatkan dengan pancaran cahaya dari matahari dan bulan, dan aliran cahaya ilahi keemasan dilepaskan. Sama seperti sisa tubuh Pangu yang dia lihat saat itu, sangat dalam dan megah. Alam transformasi ketuhanan melambangkan transformasi para dewa menjadi dewa sejati. Putra surga, kamu akhirnya mengambil langkah ini. Sebuah suara panjang tiba-tiba terdengar di langit berbintang. WHO. Landen Sen membuka matanya dan berteriak kaget. Saat berikutnya, sinar cahaya Buddha emas jatuh dari langit, melayang di depan Landen Sen, dan berubah menjadi seorang lelaki tua yang compang camping. Wajah lelaki tua itu jelek dan kuyu, tapi dia memberikan perasaan yang dalam dan halus yang tidak dapat dipahami orang. Orang tua kecil Wuxi telah melihat putra surga. Orang tua itu tersenyum dan membungkuk pada Landen Sen. Wuxi, kamu adalah leluhur Wuxi yang sebenarnya. Landen Sen terkejut.